kali dengan rentetan yang ke-99 barangkali. Rokok yang nomor 7 itu daripada tanah-tanah yang subur di seluruh dunia ditanamin. Yang pertama itu dengan gandum yang nomor 1 dan yang terbanyak. Yang dengan rentetan ke-7 itu adalah dengan tembakau. Selain daripada itu asimat artinya pupuk, wal mubidat artinya racun untuk mematikan hama dan kuman-kuman. Itu di mana digunakan? Racun-racun yang digunakan untuk kita mengawetkan tembakau supaya jangan sampai rusak daunnya, supaya jangan sampai dimakan oleh hama, supaya jangan sampai musnah. Justru dengan racun-racun yang digunakan tadi itu diharamkan dan tidak dibolehkan di negara-negara maju. Sementara itu yang digunakan untuk mematikan kuman-kumannya atau untuk mematikan hama-hamanya, yang akhirnya nanti akan digunakan atau juga akan dirokokkan oleh masyarakat dunia. Masya Allah, tabarakallah. Seakan-akan dengan kita membunuh diri kita dengan senjata kita sendiri. Tuh ngaran-ngarannya itu, napa ngaran-ngarannya nak ada tahu dari kelodar apa namanya beratayon atau tuh bukan bidangan namanya betinang kaki itu tuh baca isorang tersalah berisnya kada bapak kada berakawat kibon tuh kesemuanya yang menyebabkan kepada kanker, satu persatu daripada mubidat, satu persatu daripada racun pembesmi hama tadi itu menyebabkan berbagai kesan penyakit yang kesannya kepada saratan bahasa kita kanker, ar-ri'atain telah paru-paru, pernapasan. Masya Allah, tabarakallah. 3, mu'alajatut tabak wa tajfifuhu, cara kita memproses dan menanggulangi tembakau dan cara untuk kita mengeringkannya. Ya ima kita dengan menggunakan al-fahmul hajari, batu bara, faham al-hajari, wal khashabi, arang, halaman 25, baris bawah nomor 6. Cara untuk kita mengeringkan tembakau daripada daun seperti dengan daun keladi sampai menjadi tembakau dan sampai kawa kita gunakan. Yang pertama, yima dengan menggunakan petrol, bensin. Yima dengan menggunakan al-fahmul hajari, artinya batu bara, wal khashabi, arang. Sementara dengan negara-negara miskin seperti Tanzania, Turki, Indonesia tidak ketinggalan, itu terpaksa dengan kita akan membakar sejumlah sekian ton kayu, sejumlah sekian ribu pohon yang akan ditebang. Keterangan lebih lanjut, tajfif at-tabaq, baris yang terakhir 25 dan 26, fil barazil, untuk mengeringkan tembakau sampai jadi tembakau tadi itu daripada daun yang hijau sampai jadi tembakau itu nanti apa? Cara memprosesnya itu memerlukan di Brazil, Pakistan, Indonesia, Kenya, Zimbabwe, itu memerlukan kita membakar tidak kurang daripada 7 juta hektar daripada hutan kita tiap tahun. 7 juta hektar hutan dibakar tiap tahun untuk memproses daun tembakau supaya menjadi tembakau yang kawa kita gunakan untuk merokok. Ayo, maknanya nanti apa yang akan berlaku? Bencana alam. Saat ketika dengan hutan-hutan di dunia dengan pohon-pohon kayu sudah habis, kira-kira yang akan membendung air itu apa saja? Ini kerugian atau dengan akibat rokok terhadap dunia. Selanjutnya, Kenya pada tahun 2000-an dengan pengamatan daripada ahli kehutanan, inna mahsul faddan wahid. Faddan itu kalau dengan bahasa kita sama dengan apa ngarannya? Istilah tanah orang bertanaman itu apa? Lain, karena burungan, seburungan. Faddan wahid, satu burungan tanah untuk kita memproses produk kita dengan tembakau. Di Tanzania itu memerlukan mereka harus membakar 150 kayu, 150 pohon, bakar yang 150 untuk mengeringkan tembakau sejumlah yang dihasilkan oleh satu burungan. Kalau kayak itu asiyasatul harka, politik yang bisu, yang bosok seperti itu akan menyebabkan kita akan menghabiskan semua pohon-pohon kayu yang ada di Kenya pada tahun 2000-an.
Akan habis pohon kayu di situ disebabkan karena dipotong, ditambang untuk mengeringkan daun tembakau sampai jadi tembakau. Oke, itu statistik mengenai pohon-pohonan. Ini filenya berkenaan dengan tangan yang begawi. Alafan mu'allafatan, sejumlah berapa puluh ribu, berapa ratus, berapa juta tenaga karyawan yang bekerja di ladang-ladang tembakau. Itu adalah merupakan juhdun basyari, merupakan tenaga manusia yang sia-sia, yang kalau seandainya dengan tenaga tersebut itu diarahkan kepada yang positif, menanam seumpama biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, tentu dengan mereka akan ikut bersama kita, bukannya sekedar untuk membangun dengan ekonomi negara, tapi juga akan menaburkan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk umat Islam atau juga untuk umat manusia semuanya. Sementara kesekongkolan daripada sejumlah sekian karyawan tadi itu pada hakikatnya kesekongkolan mereka fi ziraatil maut, untuk menanamkan kematian di kalangan umat. Masani'us sajair, gudang atau dengan pabrik-pabrik rokok dan pemasarannya. Nang garis nang di tengah nang tulisannya hirang, inna haula'i jami'an, pegawainya, karyawannya, direktor-direktornya nang terlibat menjual belikan rokok, memproduksinya, mengimportnya dan lain sebagainya, kesemuanya itu bersekongkol fi zar'il maut, untuk menanamkan mati dan menaburkannya alal basyariyah, badalan min musyarakatihim al-ulmal az-zira'iyyin fi italatil a'mar. Yang sepatutnya usaha mereka tadi itu untuk memanjangkan umur dan juga untuk menyehatkan badan, justru upaya mereka tadi itu terarahkan untuk mematikan kita dan juga untuk memperpendekkan umur usia kita. At-taghayyubanil amal. At-taghayyubanil amal artinya kada kau begawi. Memang kita lihat muha kering, kulit gersang, tangan kuning, batuk-batuk senantiasa. Nani batukan karena kuciak-kuciak, bukan batukan karena merokok. Nah, pernah merokok bahari itu ada 2-3 batang pernah merokok. Rokoknya Menara Kudus. Kenapa natukan Menara Kudus? Sebab warnanya agak lain daripada yang lain. Warna rokoknya itu coklat. Kalau nang kayak bentol putih, Kansas putih, gudang garam putih, tulisnya atau anunya itu habang, dengan jarum pun juga putih. Nang agak antik sedikit rokoknya bahari itu Menara Kudus, coklat. Oh, jadi nukar aja sebungkus tapi kada habis. Bas kali bisa batuk sampai lagi. Batuk. Masya Allah, tabarakallah. Ar-ri'ayatus sihhiyah, perawatan kesehatan. Kenapa? Karena penyakit yang diakibatkan kena merokok. Itu yang nomor 7. Inna mabaligha dhahma, sejumlah sekian duit, sekian peruntukan yang cukup besar daripada anggaran negara tusraf, digunakan untuk membeli obat atau untuk memproduksinya, disebabkan kena dengan kesan buruk rokok yang digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya al-wafatul mubakir, mati cepat. Statistiknya nanti akan datang. Al-hulafa, sekutu, wa ghazwut tabaq. Kalau kita mengenal dengan perang fisik, perang saraf, di sini ada istilah perang tembakau. Jadi sejak pada tahun 84-an ke bawah, setelah terbukti berbagai dampak negatif terhadap tembakau, sehingga dengan negara-negara maju kampanye di sana dan di sini anti merokok, supaya kada merokok, untuk membasmi dan memberantas perokok-perokok yang ada di negara mereka. Ternyata dengan cara kampanye tadi itu mereka berhasil untuk mengurangkan jumlah perokok di Amerika dari sejumlah kada kurang daripada 60 juta menurun sampai sekian persen. Kalau seperti dengan di Inggris tidak kurang daripada 30
7 juta rakyat Inggris yang berhenti merokok setelah terbuktikan dengan dampak negatifnya. Sementara rakyat kita justru kadang begitu. Nah, jadi sekarang di Amerika berkurang, di Eropa berkurang, negara maju secara keseluruhan juga berkurang. Mau tidak mau, produksi negara-negara maju dengan merokok tadi itu akan berkurang. Sebab merokok sedikit. Coba aja kalau dengan kita di sini, bulikan kena ke kampung ada danang merokoknya, warung rokok ada payu. Buat apaan? Ya kita haram, memproduksikan haram, menjual belikan haram. Nah, berbicara masalah haram supaya kita ada dalil, nanti dengan kitab yang kedua itu kita buka pada halaman 52. Satu, nang ada kitab ke depan untuk sementara waktu, nanti nang lain bisa mencatat daripada nang BC. Halaman 52. Pertanyaan, napa hukumnya, bagaimana pandangan syarat menanam tembakau, menanam hashish, menanam rokok? Kalau mau ditanam tembakonya maksudnya, jawab nanti dengan jawabannya di situ. Berikutnya halaman 58. Halaman 58, pertanyaan yang ditakunakan, sina'atud dukhan, memproduksi rokok, menjual dan membelinya. Jawabannya lengkap dan tuntas. Halaman 60. Halaman 60 berikutnya, pertanyaan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, hukum menjual majalah-majalah porno yang ada di sana sini atau juga dengan di Amontai, dan juga hukum menjual rokok. Apa jasiden? Bai'ud dukhani awil majallat allati tu'radu suwarun nisa al-mutabarrijat haramun. Menjual rokok, majalah-majalah porno yang mempamerkan wanita-wanita telanjang, gambar wanita-wanita telanjang, hukumnya haram, li'annahu minat ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, sebab itu termasuk daripada ta'awun, bukan ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi 'alal itsmi wal 'udwan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan seterusnya. Halaman 80, buka ulang 80, mengenai memproduksi, menjual belikan rokok hukumnya haram. Hukmu syurbid dukhan, merokok, bai'uhu, menjual, syira'uhu, manukar, hukumnya apa? Haram. Bukan Wahabi yang berpendapat itu ulama-ulama berataan. Baik itu pulang dengan keterangan pada halaman 123. Halaman 123. Siapa yang berfatwa di situ? Dr. Qardawi kalau kada salah. Keterangan yang terakhir halaman 123. Alif. Ini keputusan daripada Muktamar Al-Islami Al-Alami yang berlangsung di Madinah pada tahun 1402. Sejak 22 tahun yang lalu, Konferensi Islam di Madinah membuat keputusan satu, man'ud di'ayati lid-dukhan, melarang kita mempromosikan rokok. Wah, ini di Indonesia rokok dipromosikan di malam hari dan juga kadang ada orang yang merokokkannya. Sudah mulai ada kesadaran yang walaupun masih belum kepada langkah yang lebih positif. Man'ud duha diayah propaganda. Lid dukhan dengan cara bagaimana saja. Ba hadarut tadkhin, larangan merokok di tempat-tempat seperti dalam motor, jadi di transportasi, kantor, tempat-tempat yang tertutup, ila akhirih. Itu mengenai merokok dan juga menjual belikannya. Halaman 107. Halaman 107, lihat di situ. Wa minhum man jazama bihurmatih, adalah ini coret aja berataan nang anak sambat coret ya, nang kada disambat gen coret juga. Dan sebagian daripada ulama mengharamkan merokok. Wa ulifa fihi ba'dur rasail, dan dikarang sejumlah sekian kitab. Wa amatu ulama Najd, dan kebanyakan daripada ulama-ulama Najd, yakni Wahabi. Kalau dikatakan Wahabi ada di sini, Sunni ada di sini, pendapat ahli kedokteran juga ada di sini, muhandis, insinyur juga ada di sini. Seberatan kita muat, khususnya kalau itu dilakukan oleh seorang tuan guru daripada ulama. Nah, jadi di sini kada dibimbangkan lagi keharamannya kalau yang melakukan itu adalah seorang ulama. 118 nang ke-7 bunyinya supaya kita tahu kalau tuan guru kalau seandainya merokok hukumnya makruh, tetap dengan tuan guru hukumnya haram.
Sudah ana sambat di Masjid Raya Amuntai, disebutkan pada juz yang kedua mengenai perkara-perkara makruh. Kalau hukumnya makruh dengan orang awam, itu akan menjadi haram kepada ulama, sebab dia akan memasyarakat dengan perantaraan mereka. Itu yang menyebabkan orang berukuan di masjid itu kena ulama, akhirnya memasyarakat. Dan juga banyak orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan, dokter, tapi merokok. Tahu kesan negatifnya, tahu dan mempelajari. Tapi kalau di waktu ditakuni kenapa kada bampe? Ya sidin ulama aja masih merokok. Nah, jadi nangka itu karena menyebabkan orang banyak akan terlibat dengan perkara yang negatif tadi itu, fatwa atau pendapat daripada ulama tadi kita sebutkan pada halaman 118 yang kalau yang merokok itu adalah di kalangan alim ulama, maka itu hukumnya haram. Di mana itu disebutkan? Qala wa amma ma jaa bis-su'al, sementara nang ada di bawah pertanyaan, kebanyakan daripada ulama-ulama berokokan. Fa inna haula'il ulama, jadi Dr. Qardawi, ulama-ulama itu tidak mendakwa diri mereka maksum daripada kesalahan. Bahkan dengan Syekh Syaltut, aneh lagi, yang lebih aneh, Syekh Syaltut ini adalah paguruan daripada Dr. Profesor Dr. Qardawi. Dengan Syekh Syaltut, anda sebutkan fatwa sidin di sini pada halaman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pada halaman 41. Syekh Syaltut ini diantara daripada ulama yang mengharamkan merokok, tapi sidin seorang kata kau ba'ampi merokok. Ini ulama Azhar ini, Syekhul Azhar. Jadi Syekhul Azhar, Syekhul Ulama, kesannya bukan hanya seperti moi di wadah kita. Sidin mengharamkan merokok. Mudaratnya sidin aku lebih tahu daripada nang lain. Justru dengan rokok itu termasuk mimma yang katuhu halaman 43, sesuatu yang dibenci oleh syara, tapi justru dengan sidin dan Dr. Qardawi tetap kadakawa meninggalkannya. Jadi nang anak inginkan dengan ulama-ulama kita di Indonesia yang kalau mereka kadakawa ba'ampi merokok, paling kada fatwakan merokok hukumnya haram dan sarankan, berikan usaha, kurangkan tenaga dan kekuatan untuk kita memberantas rokok di negara kita. Jadi untuk diketahui, rokok, mudah-mudahan yang mendengar nanti dengan CD kita, rokok tidak ada hubungannya dengan Wahabi, Syafi'i, Sunni, Syi'i. Kada ada hubungannya dengan kada ada hubungannya sama sekali. Bodoh yang mengatakan kalau rokok itu dikatakan haram hubungannya dengan Toh kada mengerti. Bagaimana kita katakan kada mengerti? Sebab yang mengharamkan rokok bukan yang mengharamkan rokok bukan Syafi'i. Kebanyakan daripada ulama Syafi'iyah, kebanyakan daripada ulama Malikiyah, statistiknya juga kita buat, mereka dengan pendapat yang sama. Yang mengharamkan rokok itu adalah Al-Quran dan hadis. Nanti dengan dalil-dalilnya akan kita temukan. Sabar dulu, kita masih ada pertemuan nanti imbak asar, setengah jam lagi ampihan. Kalau kada ampihan anak nang kelapahan itu menangarakan bener anak nang kujak-kujak menyaring-nyaring. Jadi mbah nang kaya orang banyak nang ini supaya bini itu lebih segan dengan kita, lebih hormat dengan kita. Sebab boleh ke rumah di masjid hebat, penceramah orang berdiaman berataan, kadang-kadang waninya berpander. Tapi di rumah dengan bini nang wani bakucok, wani memarahi laki apa segala macam. Jadi pada satu ketika nang bini tadi itu, ini kada ada hubungannya dengan merokok. Dengan sidang bini tadi itu dibawanya ke majelis taklim. Jadi tujuannya nang apa situ pengaruh nang laki di kalangan umat. Sebagai seorang pendakwah sejuta umat, orang terdiam berataan, orang hening seberataan, kada ada nang bepandirnya, kada ada nang berucapnya, berdiaman seberataan. Jadi nang bini tadi itu disuruhnya melihati suasana dan keadaan seperti itu, supaya nanti di waktunya boleh ke rumah, bini itu menghormatinya. Sekalinya boleh ke rumah, jenah bini bongol benar pian itu bangai. Orang berdiaman seberataan, seorang halalau kucak, kada tahu di supan.
Orang kadang-kadang ngucapnya pian, benar kucak-kucak di situ. Allahu Akbar. Tadi tujuan hendak membawa bini ke masjid itu supaya bini agak reda sedikit, kada lagi menggusari laki. Taunya bebangat pulang disumpahi bini. Allahu Akbar. Kita terusakan. Nah, kenapa kisah Al-Khulafa tadi itu? Jadi negara-negara sekongkol atau negara sekutu kita sebut wa ghazwut Tabak, perang tembakau. Itu maksudnya saat ketika dengan pengamatan daripada dunia kesan dan dampak negatif orang yang merokok, dengan penemuan sejumlah sekian penyakit, akhirnya rokok penjualannya merosot. Yang tadinya 10 cuman jadi 6 saja. Yang tadinya 1000 tinggal 600 saja lagi. Bakuran. Nah, apa caranya? Kada ada sarana yang lebih baik, kada ada tempat yang paling sesuai untuk memasarkan rokok daripada negara berkembang yang disebut dengan negara ketiga. Indonesia, Bangladesh, seperti juga dengan Thailand, Filipina, itu negara-negara yang jadi sasaran negara-negara maju untuk melariskan produk mereka. Secara khususnya Amerika saja punya tidak kurang daripada sejumlah sekian ribu macam ngaran rokok yang diproduksinya. Nanti dengan keterangannya lebih lanjut, halaman 29. Baris yang keempat, anna syarikata sajair CP atau dengan PT atau dengan perusahaan-perusahaan rokok besar Qad telah kehilangan antara 20 sampai pada 25% daripada jumlah penjualannya. Idza alimta dzalik, kalau Anda mengenal hakikat itu, fala budda an ta'lam anna tilka dual, negara-negara maju yang memproduksi rokok tadi itu dan juga dengan pengikutnya, mereka harus mencari la budda an tabhas pasar baru untuk menutupi kekurangan yang berlaku. Kekurangannya sampai 25%. Jadi kira-kira kekurangan tadi itu akan terpenuhi dan akan tertutupi di mana? La budda untuk mencarikan penggantinya. Walaisa hunaka afdal, tidak ada nang lebih afdal, tidak ada negara nang paling afdal untuk jadi sasaran mereka menjual dan melariskan produk mereka daripada dunia yang ketiga, at-ta'is, artinya yang menderita. Begitu dengan keterangan yang disebutkan pada halaman 29. Australia membuat pengakuan, Departemen Kesehatan Australia membuat satu pengakuan bahwasanya kita dengan memproduksi rokok berarti dengan kita tidak kurang daripada 230.000 rakyat Australia yang terbunuh tiap tahun. Australia, bandingkan dengan Amerika, sebesar apa Australia dengan penduduknya? Tidak kurang daripada 230.000 muatin dari Australia sanawian yang terbunuh akibat kena merokok. Masing-masing syarikah, masing-masing perusahaan membuat pengakuan. Seperti dengan Trussman 8.000, Amatil 6.600, Philip 5.500. Jadi jar mereka, kalau kami meyakini, jar Departemen Keuangan, Perdagangan, kalau kami meyakini sejumlah sekian puluh ribu rakyat kami yang terbunuh karena merokok, apakah masih tetap juga kami bertahan untuk memproduksikannya? Nah, dengan Australia, Indonesia sepatutnya juga dengan langkah yang positif seperti itu. Sebab kalau dengan rencana yang ada, bukan lagi kita akan membakar sejumlah 300 miliar rupiah tiap hari, dan berapa kalau tiap bulan, dan berapa triliun kalau dalam tiap tahun. Kalau seandainya seperti yang kita katakan tadi, tidak kurang daripada 100 juta yang merokok di Indonesia. Akhirnya karena kada ada sarana yang lebih sesuai untuk mereka melariskan produk mereka selain daripada negara ketiga, dengan berbagai cara yang mereka lakukan, yang diantaranya halaman 33, untuk mereka melariskan produksi mereka tadi itu, satu dengan cara al-musabaqat ar-riyadhiyah. Lihatlah promosi jarum coklat. Tuh nang 3 ikon nang turunan pakai apa tuh? Pakai tali tuh dari jembatan, turun, naik pulang, bermotor.
nggak mau tuh balapan. Terus sebutin, ada bilang jarum coklat. Nah betul nyanyian tuh hafal. Dia paling nyanyian kayak gitu, karena nyaman berceramah. Jarum coklat. Nah banyak kan kada hafal juga nyanyiannya, hanya mendengar bang. Nah gitu nyanyiannya. Itu mempromosikan. Itu ngarannya diaya, mempropagandakan tembakau atau dengan rokok. Jadi usaha mereka diadakan pertandingan, hadiah motor, sepeda motor, duit kontan, macam-macam, tiket luar negeri, dapat kamera, komputer. Itu Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya dengan yang positif. Jadi dengan perantaraan koran, jurnalistik, hadiah, radio, TV, semuanya min wasailil ighra'i wal iqna, yang semuanya itu sarana untuk menggiurkan masyarakat agar dengan kita terlibat dengan rokok. Kalau dengan yang merokok godang garam, memang kelihatannya itu menggiurkan. Sambil senyum lah. Jadi jerkan nyaman banget kayaknya. Kalau melihat guys di merokok itu memang nyaman. Alhamdulillah. Berzikir ya, berzikir. Jadi jar merokok tuh nangke ini kisahnya. Kayak apa kayak ini kah? Siapa yang tahu? Kalau tertolong informasikan. Jadi jar kalau dua waktu berokok tuh nangka ini mangutiinya kayak itu kah? Taganalan nih. Kayak itu kah? Kayak itu kah? Kayak itu kalau lah. Kayak itu kan merokok tuh kayak itu kah? Jadi jar kalau nangki ini cara merokoknya itu zikir. Maksudnya nih alif, nih al, Allah. Kayak ini. Itu kah, Nes? Jadi bubuhannya. Jadi orang yang merokok itu bukan cuma berzikir dengan mulut, bukan cuma berzikir dengan hati, tapi juga dalam waktu yang sama dia berzikir dengan jari. Oke, kalau seandainya minum arak mengenang itu mengotinya, berzikir juga lah. Lalu tadi ya main lagi. Bukan masalah berzikir atau kadanya. Jadi kalau naik itu nah ini karena jadi mengotinya kayak itu nah. Jadi berokok tuh kalau kayak ini tak salah. Nak di sini jar. Nah, nak ini. Jadi ini jadi alif, ini alif lam, ini alif lam, ini jadi ha. Jadi berokoknya nang ini supaya kita berzikir dengan tangan. Tapi kalau arak pang diikuti nang itu berzikir juga lah. Kalau dengan tangan pacar pang diikuti nang itu berzikir juga lah. Kada mau nang haram tetap haram yang walaupun diikuti dengan bentuk zikir lafzul jalalati Allah. Dari alasan tuh mana? Tapi kada tentu alasannya bujur. Nah, perusahaan rokok lihat halaman 4034. Daur artinya peranan. Perusahaan-perusahaan besar untuk memproduksi rokok di dunia. Ketiga, yakfi anta alam penangahan. Cukup Anda tahu perusahaan Philip Morris punya Amerika itu memproduksi tidak kurang daripada 175 macam rokok dan telah mengekspor atau memasarkan produksinya tadi itu kepada kada kurang daripada 160 negara. 175 macam rokok. Hitungi pang rokok produksi Indonesia. Nah kita kaw aja nah. Gudang garam. Gisamsu 234. Jarum. Bentol. Sampurna. Tali jagat. Mir. Jenggo paling 10-20. Hakunlah menukaryakan kita orang Amerika itu. Nah, sudahnya duit kita habis, jantung kita terbakar, ekonomi kita akan jadi hancur. Masya Allah, tabarakallah. Itu semuanya ngarang-ngarang perusahaan, nama-nama para syarikah. Dulu udah ana sebutkan keterangan daripada Syekh Yusuf Nikmat yang pada datang berkunjung kemari. Jasidin kada kurang daripada 80% tambah pulang dari muntung. Kalau kada bisa menyelam hidnaan pangarannya asapnya itu, kalau kada bisa mahyud daripada muntung ke hidung itu kesadakan. Penalah miut lah, penalah sekali-sekali kena. Kalau kada bisa memindahkan hidung kesadakan langsung. Sementara nang ahli itu kayaknya memang nikmat lah. Kalau melihat tuh kayaknya memang nikmat banget orang yang berokok tuh.
Ya, nikmatnya sih cuma dalam jangka beberapa waktu, tapi dengan kesudahannya macam-macam penyakit yang timbul. Mana dalilnya? Malaikat akan terseksa dan teraniaya dengan bau kotor itu. Qala ila haddi annahuma la yadkhulani ma'al mar'i baital khala. Malaikat terganggu dengan bau-bau yang busuk, yang sehingga kiraman katibin kadang akan masuk menyertai kita pada waktu kita masuk ke WC. Kama sahha dzalika, sebagaimana warid di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala soman barang siapa memakan bawang putih, ini kias, au basalan, bawang merah mentah, au qurrasan, jenis sayur-sayuran, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekatkan diri, memasukkan diri ke dalam masjid kami. Fa innal malaikata, sebab para malaikat tata'adza, merasa terganggu dari segala sesuatu yang mengganggu anak Adam. Itu hadis yang telah kita sebutkan tadi. Malaikat terganggu dengan apa yang menggangguin kita. Kalau nangka itu bau rokok kadang kalah harumnya daripada bau bawang putih. Yuk, bau bawang putih kada nyaman, bau bawang merah kada nyaman. Nyamannya jadi masakan, nyamannya jadi makanan. Tapi kalau dengan baunya kita kada hakun. Jadi dengan kita, kalau kita kada hakun dengan bau bawang, malaikat kada berkenan mencium bau bawang. Tentu dengan bau rokok tidak kalah baunya dengan bau bawang. Itu qiyas. Wa minal ma'lumi, baris yang kelima, anna raihatat tadkhin, bau rokok tidaklah kurang baunya dan bosoknya daripada bau bawang dan juga dengan bawang putih. Dari Al-Quran, hadis, ijma. Ijma tidak usah kita sebutkan, kadang-kadang kita sebutkan di sini, mungkin nanti akan cari mana ijma'nya. Ijma'nya tadi sudah kita sebutkan, kesepakatan daripada ahli kesehatan. Jadi pakar daripada ahli kesehatan sepakat mengatakan rokok itu sangat memudaratkan. Semuanya, hatta pemerintah pun juga sudah dikatakan menulisin. Kalau dengan bahasa Arab, ad-dukhan yadurru bis-sihha war-ri'atain wa yusabbibul isabata bis-saratan. Rokok itu memudaratkan dan mengganggu dengan kesehatan dan bisa menyebabkan seseorang akan diserang dengan kanker paru-paru. Itu bertulisan tiap rokok yang dijual di negara Arab ada tulisan seperti itu. Tapi tulisannya halus benar. Peringatan daripada pemerintah itu terlalu halus. Jadi seolah-olahnya lebih gana tulisan Kansas, lebih gana tulisan Dunhill, lebih gana tulisan Gudang Garam, lebih gana tulisan Jarum. Yang sehingga dengan peringatan tadi itu kita kada tahu. Bahkan ada yang mengatakan kada ada pedagang dan produksi, tidak ada dengan perusahaan atau dengan pedagang yang paling jujur daripada yang memproduksikan rokok. Secara lillahi ta'ala ditulis, rokok sangat memudaratkan dengan kesehatan. Adalah orang bagi sana kita, coba aja ada nang bocah pusat jangan minum banyu itu. Banyu itu memudaratkan pian. Kada bakalan anak minum banyu nenek. Ada botol Pepsi, ditulis di situ, awas berbahaya, kada diminum orang. Tapi berokok secara ikhlas ditulis, rokok memudaratkan dan mengganggu dengan kesehatan dan menyebabkan kanker paru-paru. Ternyata dengan kita nang tulisan yang itu tetap kita gunakan. Itu kira-kira nang apa kalau sudah sampai jadi nang kaya itu? Kalau dengan nasi saat basi kada jadi dimakan. Jangan dimakan, kada dimakan. Kenapa dengan rokok tidak seperti itu? Amma sahihun nazar, sementara dengan kias, an-nadharu sahih artinya kias yang menunjukkan bahwasanya merokok itu haram. Anna kulla akilin, tiap orang yang berakal, la yumkinu, tidak akan mungkin memakan sesuatu yang memudaratkan dan yang menyakitkannya, wa yastalzim, dan menyebabkan akan menghabiskan harta dan kekayaannya. Sebab orang yang berakal dia harus memelihara kesehatannya, duitnya, keluarganya, masyarakatnya, dan tidak akan mengabaikan perkara-perkara yang seumpama itu kecuali dengan seseorang naqisan yang kurang dan tidak waras akal pemikirannya, dhaifan yang lemah kepahamannya. Qala hadza
Dan di sini di antara daripada ulama yang memfatwakan merokok itu adalah dosa besar dan termasuk daripada kejahatan atau termasuk daripada bagian kriminal, Fadilatul Dr. Abdul Sabur Syahin. Ini sini bukan wow. Ini salah seorang profesor muhtaram, khatib di Masjid Amr bin As, yang kalau dengan jumlah peserta dan juga dengan jumlah yang sembahyang Jumat di masjid yang pertama dan yang terbesar di Mesir, sudah anak katakan masjid itu sanggup menampung kada kurang daripada 250.000 orang. Khatibnya siapa? Syekh Abdul Sabur Syahin. Itu diantara daripada guru kami di Mesir, di antara daripada dosen anak di kuliah Ad-Dirasat Al-Islamiyah pada tahun 90-an, 10 tahun yang lalu, dengan sidin-sidin memfatwakan bahwasanya rokok itu adalah kabiratun dan termasuk daripada jarimah, suatu kejahatan, dengan beberapa alasan yang disebutkan di sini. Ayat yang tadi sudah kita baca, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, yang dengan sidin mengatakan dukhat itu termasuk daripada kaba'iral ism, termasuk daripada dosa besar sebab dia adalah arak. Alasan yang pertama, seseorang yang meminum arak itu akan masuk sampai kepada pencernaannya dan sampai kepada perutnya, summa yatasalalu, kemudian menyerap sampai kepada pembuluh darah, ad-daurah ad-damawiyah, atau sampai kepada saluran darah. Wa amas sijaratu, sementara dengan rokok baris yang ketiga, fa innaka ta'khudul khamra ma'ad dukhan, sementara dengan Anda mengambil tembakau dengan rokok, ilal huwaisolatil hawaiyati mubasyaratan, daripada udara langsung masuk ke dalam paru-paru atau masuk ke dalam jantung kita, ila dauratid damawiyati mubasyaratan, hadza huwal khatarul akbar. Kalau dengan arak daripada mulut masuk ke dalam pencernaan, menyerap sampai kepada pembuluh darah. Sementara kalau dengan nikotin masuk dengan perantaraan saluran hidung, pernapasan sampai kepada ar-ri'ataini, paru-paru. Jadi secara langsung masuk sampai ke situ. Itu yang lebih membahayakan. Wal amru tsani, perkara yang kedua, annal mudakhina mujrim. Tadi anak katakan jangan terkejut kalau kita katakan, kalau kita pernah mendengar ada yang mengatakan perokok itu adalah penjahat, lebih jahat daripada peminum, lebih jahat daripada penzina. Bagaimana keterangannya? Supaya jangan salah bawa informasi, supaya jangan salah tanggap. Limata li'annahu yu'zil akharin, sebab karena ia mengganggu dan menganiaya orang lain, mengganggu bininya, mengganggu orang yang bersamanya, mengganggu orang yang sekedudukan dengan inya, wa yuhawwiluhum, dan menyebabkan mereka atau membawa mereka kepada golongan perokok pasif, ragma unutim, tanpa mereka sadari, wal atibba, dan juga dengan ahli kesehatan, yuqarriruna, telah menjelaskan anna dharara alladhi yusibul muhitina bil mudakhin, kemudaratan yang akan menimpa kepada orang yang bersama perokok itu lebih jelek, lebih berat daripada yang menimpa diri pribadi dia sendiri. Ada yang mengatakan sampai kepada tahap itu, lebih membahayakan kepada yang mencium daripada yang merokok. Maknanya kalau dengan orang yang minum arak, kata beliau di sini, itu cuma dia sendiri yang akan korban. Kalau teler, dia yang mabuk. Kebanyakan mati, tapi kadang mematikan orang lain. Tapi kalau rokok, orang lain akibatnya bukan cuma dengan diri pribadinya, tapi juga menyebabkan kepada orang lain dengan berbagai problem yang akan dihadapi. Keterangannya, azani yazni, orang yang berzina itu berzina, huwa wal mar'atu fayajniyani ala nafsaihima, maka dengan kedua-duanya melakukan kejahatan terhadap diri pribadi mereka, wantahal amat, masalahnya sudah selesai. Sementara al-mudakhin seperti itu juga al-muntahir, orang yang bunuh diri, dia bunuh dirinya, dia tembak dirinya, dia hancurkan kepalanya, mati disebabkan karena dia putus asa. Minum arak, dia akan teler, dia membunuh diri pribadi dia sendiri. Sitin dahiyah itu bahasa Mesir, artinya celaka 60. Mereka tadi itu Mesir 60. Dahiyah, sitin dahiyah itu artinya celaka 60.
Lakinnal mudakhin, sementara dengan perokok yabdu, kelihatannya seperti dengan tingkah orang yang hasud, seperti tingkah laku orang yang dengki, sebab dia tidak ingin dia sendirian yang kena mudarat, yang kena gangguan daripada rokoknya. Sebab tidak hanya dengan dirinya yang dimudaratkannya, tapi dia juga ingin memudaratkan orang lain. Wahadi khisisatun, ini suatu khususiat yang tidak ada dengan arak, tapi ada dengan rokok. Nah, itu yang diistilahkan beliau tadi, itu termasuk daripada mujrim. Dua cerita terakhir tadi sudah anak katakan. Dua cerita terakhir halaman 96 di bawah. Mudakhin Faransi, salah seorang perokok dari Perancis, bininya dapat hak talak berpisahan dengan suaminya setelah akad nikah mereka berlangsung selama tidak kurang daripada 36 tahun. Sebab karena inya kada merokok, sedangkan suaminya merokok, dan inya kada berkenan mencium bau rokok. Akhirnya dengan keputusan daripada Mahkamah Agung, mereka diceraikan atau mereka dipisahkan. Satu. Kemudian dengan peristiwa yang kedua, salah seorang ahli bedah dari Pakistan, bekerjanya di sebuah rumah sakit, hospitalnya Amir Charles kah? Baca aja nangkep pakai bacaannya. Yang hidup sekarang suaminya Dayana. Begawe di situ, dokter daripada Pakistan yang bernama Idris Khan. Berarti orang Islam ini. Beliau adalah salah satu daripada 14 orang pakar ahli bedah yang terkenal di Inggris. Si Jarrah Al-Pakistani tadi itu, ahli bedah dari Pakistan tersebut, sampai sekarang kada mau membedah orang, kada mau masuk ruang operasi, kecuali kalau dengan perokok itu mau baampih merokok 3 bulan sebelum diperiksa. Nah, itu prinsip. Pian merokok kah? Ada, baampih dulu. Tunggu dulu setelah 3 bulan pian nanti berokok kena ulun periksa. Baru ulun merawat pian. Masya Allah, tabarakallah, dengan sikap yang seperti itu. 99. La'alla min akhtari ma nusyira akhiran, mungkin saja daripada berita yang paling berbahaya yang diberitakan, min akhtari ma nusyira akhiran, akhir-akhir ini, keterangan yang disebutkan di dalam majalah Masadir At-Tibbiyah, majalah kesehatan Al-Britania daripada Inggris, British, yang disebutkan oleh Muhammad Kamil Abdul Samad di dalam kitab Sidinang Bangaran, Al-Mudakhin, perokok, mazala tiflan, masih dianggap kanak-kanak. Ba'dan kana dzalika sirran, setelah nang perkara itu merupakan rahasia yang kada dibibirkan oleh mereka, ternyata telah terbongkar bahwasanya dengan persentasi kimia hitungan nikotin yang ada di dalam rokok yang dibuat di Eropa dan yang digunakan, yang dikonsumen oleh muwatin, oleh penduduk Eropa, qad khufidat, itu telah dikurangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara itu. Maka tidak dibolehkan menggunakan dengan persentase atau dengan nisbah nikotin sampai sekian miligram. Sementara dengan rokok-rokok yang diekspor ke negara ketiga, seperti dengan yang di Filipina, yang juga ke negara kita, yang juga dengan ke Thailand, itu dengan persentasinya mencapai sampai kepada 40 mg. Mereka dari 15 ke bawah nikotinnya yang dimasukkan, yang disontekan ke dalam tembakau itu dari 1 sampai 15. Itu untuk orang Eropa, untuk orang putih. Tapi nang ke rokok-rokok nang ada beredar di kalangan umat Islam dan juga di kalangan negara ketiga, itu dengan persentasinya dari 15 sampai pada 40. Yang sehingga kalau kita menghisap, kita akan langsung ketagihan. Jahatnya orang putih. Orang putih itu jahat. Yang walaupun dengan mereka memperkenalkan kita bagaimana dengan istilah al-insaniyah, berperi kemanusiaan, mereka kada berperi kemanusiaan. Lihat, bainama taqumu hadhihi syarikat, sementara dengan perusahaan-perusahaan dengan nama yang sama, bitasdiri sajair,
tahtawi ala salasati miligramat minan nikotin, dari 3 sampai 20 sampai 30, bahkan yang ke Filipina itu sampai kepada 40 miligram. Jadi kada heran kita kalau kekanakan kita hanyar habis sebungkus, ternyatanya kada kobampi merokok lagi. Kenapa? Kecanduan, ketagihan, nikotinnya terlalu banyak. Ada nggak orang Eropa dari 15 ke bawah 1-2 miligram saja. Sementara kalau dengan rokok-rokok yang diekspor ke negara ketiga itu dari 15 sampai 30 sampai 40. Sehingga satu batang atau cukupan dengan beberapa batang yang dihisap, akhirnya yang mengisapnya jadi ketagihan. Habis dengan kita yang pertama, waktu ada kira-kira 1 jam. Ya, 1 jam jelas katakan menampung. Dengan kitab yang ada dengan Anda sekarang ini, Anda akan tunjukkan beberapa masalah penting. Di antara lain, merokok di dalam masjid. Di dalam masjid, halaman 39. Yang basic kitab yang kedua. InsyaAllah, kitab ini kadang-kala pentingnya. Sebab ini yang walaupun bukan statistik, tapi mengumpulkan fatwa-fatwa daripada ulama kita. Fatwa daripada Syekh Ismail Usman Zain, hukum merokok di dalam masjid. Lihatin apa aja Siden. Siden ini masih mengikuti pendapat Bahari. Jadi Syekh Ismail merokok sebagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan, menurut kebanyakan dari ulama Syafi'i hukumnya makruh. Itu sudah Anda betulkan. Ya, Syekh Ismail guru anak. Tapi Anda kada sependapat dengan Sidin dalam masalah rokok. Bukan cuma sebagian besar. Tidak, sebagian besar dari ulama Syafi'iyah mengharamkan, bukan mengatakan hukumnya makruh. Dan itu pun disebabkan karena dengan penelitian yang masih dangkal pada waktu itu. Kenapa aja Sidin? Lihat baris ketiga. Lihat baris yang ketiga. Amma idza kana fil masjid. Sementara kalau dengan rokok itu berlakunya di dalam masjid atau di majelis ilmu, di majelis ta'lim orang berrokokan, fahuwa haramun. Adalah situ bacanya. Maka itu hukumnya haram. Lima fihi min intihaki hurmatil makan. Sebab karena itu mencemarkan kehormatan tempat. Di bawah baris yang terakhir, wa syurbud duhan. Ini diingat dan dicatat. Pada waktu kita akan berhadapan dengan seorang ulama yang merokok di dalam masjid, mungkin dengan kita sekedar hendak paham Tuan Guru, lu kada paham nih bahasanya nih napa. Ulun ni hanya mengaji di Pemakis 13 tahun, tapi lu kada paham lagi bahasanya napa nih yang terakhir nih. Wasyurbud dukhani fiha, dan meminum atau merokok di dalam masjid, yatanafal ihtiram wa ta'zim, bertentangan dengan penghargaan dan pengagungan terhadap tempat, wa yukhsha ala fa'ilihi, dan dikhawatirkan kepada orang yang merokok di dalam masjid su'ul khatimah. Dalam bacaan yang kita su'ul khatimah, dikhawatirkan akan mati dengan su'ul khatimah orang yang berokok di dalam masjid. Anak ke Thailand, kalian tinggal di sini, mungkin di sepanjang bulan Maulidan, karena waktu kita melawatan akan kita lihat orang berokokan di dalam langgar dan masjid. Tugas kalian seberataan. Jadi kalau disariki orang, sama-sama kita disariki orang. Ini kita resiko kita nenek. Kenapa apa? Disariki orang, yang penting Allah kada sarik dengan kita. Tujuan kita untuk kita mentaktis, untuk kita memuliakan dan mengagungkan rumah Allah. Nah, Pak Jasidin pulang pada halaman 40. Jasidin pada halaman 40. Hada itu kalau kada bertujuan untuk mencemarkan kehormatan masjid. Wa illa kalau bertujuan untuk menghinakan dan mencemarkan dengan kehormatannya, fala syakka annahu yartaddu, maka tidak dibimbangkan lagi orang itu akan menjadi murtad. Ringanlah kata-kata itu. Ini rasanya kada pula anda perkenalkan siapa garang saya Ismail Usman Zain. Alim garang Sidin itu. Dosa dosa dengan pertanyaan seperti itu. Sidin sudah pernah berkunjung Pemangki dan kenal baik dengan pengasuh kita. Begitu dengan fatwa Sidin, kalau sampai nang lipus nang wal-wal kelipus-lipus kah? Wal-wal kalau lah nang wal-wal di masjid. Pada sini tahwa ini nang tuan guru nang duduk di higa ini mengharamakan berokok. Bersengaja sini mengeluarkan rokok dua bungkus rokok kanar. Merokok kan sudah tahu Haji Nudin kada merokok, ditawari pulang lah. Ini kan angkong ngaranya nang kayak itu. Itu merokok dalam masjid. Halaman 29. Tabulik. Pertanyaan mengenai merokok di dalam masjid, halaman 29. Selanjutnya merokok
di dalam masjid halaman 20. Tadi dengan beberapa masalah yang selanjutnya sudah ana sambatkan atau sudah ana perkenalkan. Halaman 101. Bagaimana kalau dengan perokok jadi imam? Takut nih orang pulang. Pokoknya kalau anda baca sebenarnya ini banyak kaidahnya. Bukan hanya ini hukum. Kalau tadi itu statistik, itu fakta, bukti. Kalau di sini fatwa-fatwa daripada ulama. Jadi apakah seorang yang merokok itu jadi imam? Halaman 101. Warattaba ba'dhum ala hadza, dan bagi pendapat yang mengatakan merokok itu sama dengan minuman keras, ada majawazi imamati mayashrabu, ketidakbolehan jadi imam orang yang merokok. Tapi pendapat yang mu'tamad di kalangan ulama, yang walaupun merokok hukumnya haram, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah dia jadi imam. Boleh saja dia jadi imam, tapi sepatutnya dengan kita tidak diimami oleh orang yang merokok. Waktu masih ada lagi, silakan anak bertakon. Terbuka aja. Ana juga lantang, Anda juga harus lantang supaya masalah kita tuntas. Silakan. Ya. Langsung aja, kada pakai piasi, kada pakai mukadimah, langsung pertanyaannya. Adapun yang kami tanyakan, yang pertama, jika seandainya kita ini sebagai penuntut ilmu yang membiayai kita, di antaranya adalah orang tua atau kakak kita, namun orang tua kita dan kakak kita itu merokok. Jika seandainya kami terus terang kepada kedua belah pihak ini mengatakan bahwasanya merokok itu haram, mungkin langsung kami ditarik kembali untuk ke kampung. Dan yang kami pertanyakan, bagaimana jalan keluarnya supaya kedua pihak ini dapat berhenti merokok, kemudian kami tidak berhenti menuntut ilmu. Pertanyaan yang kedua, apakah tidak termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? Di antaranya adalah sebagai pemerintah. Dia sudah tahu bahwasanya merokok itu dapat menyebabkan kanker jantung. Kenapa justru tidak itu tempat berperokok? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah jelas-jelas pemerintah itu tahu menyebabkan kanker paru-paru, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan stroke, ginjal, dan juga dengan kanker prostat. Kalau memang sudah tahu dengan dampak negatif yang seperti itu, loh kenapa dengan pemerintah membolehkan? Jangankan dengan sumpah merokok, tahu pemerintah bahwasanya sembahyang wajib, puasa wajib, arak haram. Itu dengan pemerintah tidak memberikan satu sanksian dan tindakan kepada yang kada sembahyang. Kada ada bedanya. Arak hukumnya haram. Pemerintah tahu hukumnya haram kepada umat Islam. Justru itu juga masih dijual belikan. Sembahyang bagi umat Islam kada boleh ditinggalkan. Pemerintah tidak melakukan satu tindakan. Apa bedanya dengan rokok? Sebab nang jadi pejabat yang memerintah, memang dengan keterangannya tadi itu secara ikhlas ditulis. Tapi kan kadang-kadang nang berbicara tuh kadang lagi montong, nang berbicara tuh duit. Saat ketika haram, merokok dosa besar, merokok haram, timbah disuapi orang monong langganan tadi itu dengan duit, disogok orang dengan sejumlah sekian akhirnya dengan katakanlah dengan jarum, katakanlah dengan bentol, katakanlah dengan gudang garam. Ternyata tadi dengan pabrik rokok gudang garam itu sudah mau ditutup oleh pemerintah. Dengan pemerintah itu kan pihak yang berkuasa. Seberatankah? Kada. Katakan saja dengan Menteri Ekonomi atau dengan Menteri Keuangan. Di waktu didatangi oleh bos Cina, Menteri Keuangan tadi itu, begitu dibukakannya handbag, begitu dibukakannya tas, duitnya kada kurang daripada 3 juta dolar atau kada kurang daripada 340 M misalnya. Mata pemerintah nang hijau tadi itu menjadi kuning jahe.
Mbah melihat duit yang sebanyak itu. Akhirnya dah biarkan aja. Yang tadi hendak ditutup buka pulang, beroperasi pulang. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan masalah pemerintah kada tahu, tapi justru yang memerintah itu orang yang tidak mempunyai dhamir, yang tidak mempunyai hati dan perasaan yang hidup. Hatinya mayit, hatinya mati, perasaannya mati, pemikirannya mati, yang sehingga tidak problem kalau dengan dia juga berusaha untuk mematikan sejumlah sekian daripada rakyat dia sendiri. Jadi kada usah dengan masalah rokok yang macam-macam komentar daripada ulama. Sembahyang nang jelas-jelas hukumnya wajib, arak nang jelas-jelas hukumnya haram, zina nang jelas-jelas hukumnya haram, dosa besar dan terlaknat. Ternyata pemerintah mengasihkan izin kepada pihak-pihak tertentu akan adanya lokalisasi di sana dan di sini. Katakanlah dengan Ancol, berapa puluh ribu pelacur di Indonesia kada terhitung. Tuh, ini semuanya nih, ini duit seberataan. Masuk pajaknya. Tapi kita kada menghitung, salah hitung. Kalau sana dengan kita menghitung keuntungan dengan kerugian dan juga dengan kerugian agama yang dipertimbangkan, kada akan muncul perkara seperti itu. Abah mama merokok untuk tadi. Abah mama merokok. Hendak dikirimi surat jangan merokok lagi. Kada dikirimi sidin duit. Kapok kita di sini. Sidin beli aja sudah mun kita. Mun bakalan mengaji bakalan jadi haram merokok. Udah kada usah mengaji. Jadi nanti apa? Supaya dengan kita kau beriringan, pengajian kita sampai tuntung, mereka mau baampih merokok. Jangankan dengan seumpama merokok, kalau jar Al-Quran kedua-duanya itu dalam keadaan kufur, kedua ibu bapak seseorang itu kafir, masih tetap dengan kita dengan sikap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah mereka kedua-duanya dengan baik. Jelas kita akan dicopot daripada pengajian kita akan disuruh kembali daripada pemangke kalau seandainya dengan kita menegur mereka secara lantang. Jadi dengan mereka kita ajak dialog. Anak pernah berokok bahari itu. Kadang-kadang sampai kepada tahap anak sudah berani menarik puting rokok atau batang rokok itu daripada tangan sidin. Tapi sini sudah mengerti. Jadi secara bertahap. Kadang langsung, perokok itu mau jerem. Dosa besar. Peminum marah. Oh, tempeling sidin benar. Karena gitu, bang kita suruh. Bil hikmati wal mau'izat al-hasanah. Jadi dengan kita. Mungkin anak Zarano aja sidin kan mungkin paling kadang mbah mulut puting rokok nang saling banyakan ini sidin betakun juga mbah bulik dari pemangki ada rokok nang itu di sidin bani mananya nek ini banyak dia puting rokok disuruh orang berokokan kayak di pemangki itu nak. Jadi kita ada bekarang mbah naik tuh ada bukunya di situ ada penataran mengenai supaya berokokan berataan kah? Jadi kita kan ada bah. Nah di sini buku kamu tuh banyak puting rokok di situ. Itu guru-guru kan nang mana tuh nang berokokan tuh. Kan ini guru namanya ini siapa punya ini nah ini dan ini gudang garam ini Menara Kudus ini Jarum ini jar abah kita ini mengundang perhatian orang gambar nang kayak ini baik bukan nang kayak itu. Ulun pada waktu itu mengikuti diskusi di masjid atau di musala dan ulun pun juga terkejut. Dahulu tuh kan kita tahunya merokok tuh halal atau tahunya kita dengan merokok tuh satu perkara biasa. Justru kalau kayak jerpian juga kalau kada merokok tuh kada kau begawi, kada kau goreng, kada kau beber itu dan ini. Tapi tautannya nang kami dengar bahaya nang dikisahkan orang di situ justru nang sebaliknya. Napa aja sidin? Nah, sini kan tentu akan terpanggil penasaran kalau sini kada tahu. Nah, tahap demi tapak demi tapak. Jadi bertahap sedikit demi sedikit yang akhirnya dengan sidin akan menyadari siapa makhluk nang paling kita sayangi daripada kedua ibu bapak kita. Kadada makhluk nang paling kita hormati daripada dua ibu bapak kita. Siapa juga anak nang paling disayangi oleh mereka selain daripada kita. Kita adalah anak kesayangan mereka. Jadi kalau dengan kita mohon maaf bajabah, anak kadang-kadang lantang bocap nang kita, anak kadang merokok lagi. Tapi bukan perokok berat. Sidin itu kalau ada orang berokok, menawar sini berokok, sidin ambil. Tapi menukar kada pernah, berokok jarang. Tapi kalau ada orang membawa rokok, diandak orang di depan sidin. Nah, sidin itu 4 jam ambil berokok di situ. Alhamdulillah karena masih tahap yang pertama kita kawa menyekat yang seperti itu dan akhirnya dengan beliau kada berokok lagi. Ini kada waktu abah sedang nangke ini
Rotannya nyamannya ditarik rokok daripada tangan Sidin. Ya Allah, abang tuh mata Sidin pada waktu itu. Itu jangan coba nang kayak itu. Jadi dengan kita melihat situasi dan kondisi, bagaimana cara yang terbaik untuk kita mengatasi problem yang seperti itu. Kalaulah memang kada kawajua, mungkin kita terjemahkan pembicaraan-pembicaraan yang kita bicarakan tadi. Mungkin yang paling tidak kita berupaya untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Sebab ini masalah ini sudah mendarah daging. Nah kayak bibinan di kampung. Berarti kalau pakaian bibinan di kampung, sini beture baju, di sini kelihatan pusat. Ini kalau dirubah baju nang kene. Kalau nang kayak kita aja tulakan ke kampung, hendak berpandai mengenai pusat, hendak berpandai mengenai buah dada, anu majiai. Buah dada nang lirut tuh sudah disimpan aja gen kita misalnya. Coba aja bocah penyabakan nyambat lirut pulang, di mana isi deh? Di sini Muhammad. Bayar hanya seumur jagung mengaji di Pemangke sudah wanilah hendak memprotes dan terbuka di sini. Ini sejak dari zaman Belanda di sini pembukaan kayak ini. Nih, ayo nang kayak apa? Ini sudah mendarah daging. Jadi kalau nang itu tunggu Sidin mati aja sudah. Sidin mati habis generasi nang membuka buah dada tadi itu. Muncul dengan generasi seperti dengan di Aliyah sekarang ini, dengan MAN sekarang ini, dengan SMO di sekarang ini. Kan dulu SMP dengan SMA pakai celana pendek, sekarang mereka sudah pakai celana panjang. SMA dengan SMP bahari itu dengan mereka pakai rok. Wah ini sudah pakai baju panjang. Nah sekarang kita sudah menghala atau sudah mengarah kepada yang lebih positif. Insya Allah untuk 30 tahun akan datang wanita-wanita kita kebanyakannya sudah memakai jilbab. Ini kalau seandainya kada kawa dirubah dan kada akan kawa kita mengatasi permasalahan yang kita sebutkan. Jadi dengan masalah yang kedua tadi itu, iya memang itu bukan ta'awud alal birri wa taqwa, tapi itu adalah justru kesekongkolan dalam menyebarkan mati. Tadi sudah kita sebut negara, pemerintah, produksi, siapa saja yang terlibat dalam masalah rokok dan tembakau, itu berarti mereka menyebarkan mati kepada rakyat, kepada bangsa dia sendiri. Yang lain ya, kalau mereka itu hukumnya haram, banyak orang yang berdosa. Dulu bagaimana kalau orang ditanya mengatakan hukumnya haram? Jadi berdosa. Memangnya kalau sudah terlibat dengan yang haram itu hendak ada berdosa kah? Ya mau kada mau jelas berdosa. Cuman ulama di sini Dr. Qardawi entah di mana sih disebutkan, cuman anak tuh baca, nanti Anda akan baca sendiri. Anda akan baca sendiri pada halaman 118 As-salisah, masalah haram yang tidak disepakati. Anal muharram al-mukhtalaf fihi, perkara haram yang terdapat khilaf di kalangan ulama, itu tentu tidak seperti dengan perkara haram yang disepakati. Justru itu sulit untuk kita katakan si perokok itu jadi fasik, dan sulit untuk kita katakan syahadat dan penyaksian akan tertolak. Khususnya kalau dengan perkara itu termasuk daripada mimma amat bihil balwa. Ada kata-kata begitu? Halaman 118. Jadi keterangan daripada Dr. Qardawi di sini kenapa? Kan mungkin saja si perokok itu memang kada tahu. Mohon maaf. Abah kita, mamarina kita, paman kita, waktu dari rumah ke pasar, dari pasar ke masjid, ke rumah pulang, ke tempat pengajian, ke masjid, ke rumah, ke pasar pulang. Begitulah hidup sini sehari-hari. Jadi waktu di pasar ketemu dengan orang-orang yang berokokan. Siapa yang pernah mendengar waktu kita tulak ke pasar ada orang mengatakan berokok haram? Siapa yang pernah mendengar ada keterangan di masjid-masjid yang ditulis di situ dilarang merokok? Banyak. Mamnu tadkhir, banyak no smoking. Iya, tapi kadang ada tulisannya berokok haram, kada ada. Nang ada dilarang merokok aja, ada dengan bahasa angka halus, terima kasih karena Anda tidak merokok. Itu aja tulisan-tulisan yang ditulis. Itu perlu kita letakkan nanti di masjid-masjid kita. Sebab kadang-kadang mohon maaf dengan tukang-tukang, kadang hiraukan kesucian tempat kita di sini. Kita sudah anti merokok, tapi mereka masuk berokokan. Nah, alangkah bagusnya stiker-stiker yang seperti itu kita tempelkan tuh di pintu gerbang masuk supaya orang tahu ini kawasan dilarang merokok.
Bedanya dengan masalah rokok yang Anda sebutkan tadi itu. Dengan produksi kita, waktu kita menukar rokok banyak benar mengimpor rokok dari luar negeri, ternyata dengan jumlahnya kada kurang daripada 2-3-4 M misalnya, hanya hendak berdagang rokok, baik umpat ke pengajian jurang merokok haram. Jadi nanti apa resolusinya? Nanti apa penyelesaiannya? Apakah kira-kira dengan yang sejumlah tadi itu sudah dimusnahkan aja? Apakah kira-kira dengan yang sejumlah tadi itu dihadiahkan aja? Apakah kira-kira dengan yang sejumlah tadi itu jual dulu, imbah payu semuanya hanya haram hukumnya? Begitu kan? Nah, jadi ini memang sulit. Jadi perkara ini mungkin akan melibatkan orang-orang tertentu, jelas akan melibatkan orang-orang tertentu. Kalau berapa bar rokok di dalam toko ada fatwa mengatakan haram, itu tergantung kepada keimanannya yang kau mengambil sikap. Imannya kuat, seperti di waktu dengan arak yang memasyarakat di kalangan orang Arab, di kalangan para sahabat, saat ketika turun firman Allah yang berbunyi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fashtanibuhu, penghujung daripada ayat fahal antum muntahun, apakah dengan kalian siap untuk berampihan? Jadi jar mereka, intahaina, kami ampihan ya Allah. Kada ada dan kada ada disebut dalam sejarah, belum ada catatannya dalam sejarah yang dengan kota Madinah itu dibanjirin dengan minuman keras daripada hari turunnya ayat fahal antum muntahun. Nah, itu iman. Orang akan mengambil sikap seperti itu, akan dimusnahkannya sejumlah sekian gudang rokok, akan dimusnahkannya sejumlah sekian gudang rokok. Kalau seandainya dengan hati kecilnya memang meyakini merokok haram dan itu memudaratkan kesehatan, lebih mendingan rugi duit daripada kita rugikan agama kita. Lebih mendingan hanguskan rokok kita daripada kita membakar jantung kita dan jantung saudara-saudara kita seagama secara khusus. Jadi apa artinya Nabi kita berucap, sesungguhnya berlakunya hari kiamat, kehancuran dunia itu lebih ringan daripada kita memusnahkan atau membunuh seorang muslim secara haram. Lebih mendingan hancur dunia daripada membunuh seorang mukmin. Nah, kalau nanti itu pertimbangannya, sebanyak apapun gudang rokok, semuanya itu akan kita musnahkan. Sebab kalau kita meyakini, sebab pada waktu kita meyakini merokok itu akan memudaratkan kita dan juga dengan orang lain. Silakan, yang lain. Ya. Hukum orang merokok haram karena banyak mendapat mudaratnya, sedangkan dia berkeyakinan tiada ada sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Ya, terima kasih. Sedangkan dengan dia berkeyakinan tidak ada sesuatu yang memudaratkan dan tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kecuali Allah. Oke, kita sependapat aja. Tapi orang tadi itu makanlah, makan, minum, berpakaianlah, iya, berteduhlah, betul. Kalau memang kemanfaatan dan mudarat itu adalah daripada Allah, untuk apa kita makan? Kada bermakanan gen dikenyangkan Allah. Kalau Allah kada memudaratkan, kada menghendaki kita mudarat, kadang menghendaki kita lapar, kadang menghendaki kita sakit, tanpa makanan pun kita akan sakit. No, jantung dok, nak awak gelitira, marap dingin, nak tukarkan tang obat, kada usah bahai, nang mendatangkan sembuh itu adalah Allah. Hayo, kenapa tang menukar obat pilkan ini kan bahari tinggal pilkan inilah, pilkan keringatlah. Minta tukarakan aspirin kah atau napa kan karanya? Napa? Seridon kah? Napa karena obat untuk menggatar, untuk sakit gigi, untuk sakit kepala. Ada nggak angin? Ya kita kadada. Napa karena mbak? Sakit kepala kok sing lawasan sakit kepala. Karena nu bahai. Asyafih wallah. Yang menyembuhkan tuh Allah bahai, bukan obat sulfadiasin, bukan. Kenapa kalau pada aku sakit mencari obat?
Yang kalau pada waktu lapar cari makanan, yang kalau pada waktu harus mencari minuman. Jadi apakah kira-kira goncang akidah orang tadi itu? Loh, kenapa keyakinannya dengan makanan? Kenapa keyakinannya kepada minuman? Kenapa keyakinannya dengan obat? Sebab kita disuruh berobat. Sebab kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Nah, itu juga jawabannya. Yang tadi itu karena kita disuruh menjaga kesehatan, jadi jangan merokok. Sebab rokok itu akan mendatangkan kemudaratan. Allah datangkan kemudaratan dengan sebab rokok. Kita tidak mengatakan merokok itu yang memberikan kemudaratan dengan kekuatan dan leluasanya. Itu syirik. Tahu akidahnya. Nah, kita masukkan tadi itu dengan perantaraan rokok akan terjadinya dan berlaku berbagai kesan negatif, kesan sampingan yang menimpa diri seseorang. Jadi hati-hati itu dalil itu kuat juga dalil orang. Dalil itu kuat orang kampung kadang-kadang justru sidin merokok aku kemudaratan itu daripada Allah, penyakit itu daripada Allah. Jadi kita semuanya memang daripada Allah. Tapi kaitan kenapa tang bebaju kayak? Cak ada sahabat baju bang kayak di sini kedinginan ada kayak nang mendinginakan tuh Allah kayak kadanya angin bang. Jadi goncang pulang akidah. Kalau orang goncang akidah kita goncangkan juga akidah orang. Ya, yang lain. Dihasilkan dari penjualan rokok itu dan bagaimana jual belinya? Jadi harus juga bagaimana dengan keuntungannya? Tadi sudah kita katakan, tadi kan sudah Anda sebutkan kitab fatwa tadi itu, sudah Anda sebutkan halamannya, yaitu yang berkenaan dengan menjual belikan rokok, memproduksikannya, mempromosikannya, yang kesemuanya tadi itu hukumnya sama, tanpa ada perbedaannya. Siapa saja yang terlibat dengan rokok atau dengan tembakau itu dengan hukum yang sama, menanamnya, memproduksikannya, mengimportnya, ekspornya, menjual belikannya hukumnya sama. Itu keterangan di dalam kitab fatwa wa aqwal ulama'il muslimin haulad dukhani wa tadkhin. Kemudian yang kedua, di dalam kitab yang ada bersama kita sekarang ini, itu ana sebutkan justru pada pendahuluan. Pada pendahuluan halaman 5 baris yang kedua dari bawah, zira'at ad-dukhan artinya menanam, tasni'ahu berarti memproduksi, taswikahu berarti memasarkan. Itu kadang-kadang dibela lagi. Jadi duit yang berasalkan daripada rokok itu adalah duit khabis, atau dengan bahasa kitanya adalah duit haram. Jadi dengan kita tahu keuntungan kita. Jadi nanti apa caranya? Dari sejumlah keuntungan yang kita pungut daripada rokok tadi itu akan kita ketepikan. Modal kita berapa pada waktu itu? 10 juta. Ambil yang 10 jutanya, yang selebihnya daripada 10 juta, yang keuntungannya daripada rokok, itu adalah duit haram, adalah duit syubhat, yang dengan kita, masa dengan kita akan membakar diri kita dengan uang syubhat, uang tersebut akan kita gunakan untuk kepentingan dan juga untuk kemaslahatan bersama. Silakan. Misalnya terjadi di kampung kita, yaitu tuan guru yang sempat berceramah sambil merokok. Bagaimana yang ada betul-betul rokok sidin sambil ceramah sambil merokok? Kayak apa dan apa yang harus kita lakukan? Kalau dengan seorang tuan guru bukan cuma sambil mengopi, justru sambil menceramah, sambil berceramah. Yang penting jangan sambil khutbah, sambil berceramah sambil merokok. Kalau khutbah tambah masalah lagi. Jadi nang apa? Apa yang harus kita lakukan? Jadi nang paling tepat nang pernah anda lakukan, antarin surat kaleng. Saudarakan, sini bisa membaca. Jadi nang apa caranya tuh atur sendiri. Jangan seorang bertampai situ demi mai sidin benar. Terserah sidinnya nang apa komentar sidin. Jadi kita suratin, atau dengan kita menyodorkan satu buah risalah beramplop untuk tuan guru dan diminta dibuka sekarang juga. Jadi kita langsung fotokopikan halaman yang berkenaan dengan itu, yang kira-kira dengan buku itu kalau dipandang sidin, dan kalau sidin membacanya pun sidin akan asisi dengan isi dan kandungannya. Siapa pengarangnya? Ini kan kitab yang Anda sampaikan di sini, fatwa yang pertama itu perkataan daripada Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi. Ini Pak Guruan daripada Syekh Saman yang meninggal pada tahun 1194. Sidin yang mengatakan dikhawatirkan akan mati dengan su'ul khatimah. Jadi dengan adanya nang seperti itu, tuan guru insya Allah akan kembali kepada nang hak, nang paling kada dengan sidin. Jadi mohon maaf aja. Aku tadi secara terlanjur dan kada berniat hendak
menghinakan atau hendak mencemarkan bau asap rokok kepada kalian tanpa kusengaja, insya Allah sidin akan mengampih merokok, akan mengampih berokok pada waktu itu. Hati-hati juga. Alhamdulillah, resolusi yang lain daripada itu bisa kita pikirkan. Bagaimana kalau dengan penceramah sambil berokok? Silakan. Kalau saya kada berokok, ngantuk. Kita di sini bang berzikiran kada sing rokokan, apa wahab sih kada mengantuk. Ini masalah pulang. Jadi kalau dengan kita hendak tahu, sebab orang tadi itu sudah ketagihan merokok di waktu berzikir. Yang sehingga kalau nya kada berokok di waktu berzikirnya akan mengantuk. Dan setan tahu merokok haram. Setan tuh lebih tahu hukumnya daripada sebagian kita. Jadi dengan setan buat kerjaan, nanti apa caranya? Jar setan nih kada cocok nih kalau berzikir nang kene. Ini kada cocok banan ini. Ini yang walaupun dengan sidin ini berzikir banyak, tapi dalam waktu yang sama kalau sidin mengantuk, maknanya dengan sidin kada berzikir. Dan dalam waktu yang sama sidin kada terlibat dengan satu perbuatan haram. Nah, kayak apa caranya dengan sidin supaya terlibat dengan satu perbuatan haram? Nah, ada caranya dia setan. Ajak supaya sidin berzikir sebanyak-banyaknya, supaya sidin lebih semangat dengan zikir, suruh sidin merokok. Dia setan, bagus merokok. Tujuan setan menyuruh kita berzikir tidak lebih daripada untuk melibatkan kita kepada satu perbuatan haram. Jadi kada terbukti bahwasanya kalau kada berokok kita mengantuk, kada terbukti. Banyak orang nang kada mengantuk di waktu sembahyang, di waktu berzikir, di waktu puasa, di waktu beribadah tanpa dengan perantaraan rokok di mulut mereka. Ala kulli hal, itu juga satu perkara yang hati-hati, itu juga akan ditakunakan orang lawan kita. Nah kayak tadi itu, aku di sini berokok ini sambil ingat Allah. Aku mengingat dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tafakkaru fi makhluqatillah. Nih rokok nih nang kata diisap, terbang asapnya naik nang gitu. Tafakur sa'ah di sini, bertafakur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini alim nih. Ini ngali pulang lagi, ini ngali dihadapi. Lebih mendingan kita menghadapi orang yang kada tahu. Orang yang tahu tuh macam-macam alasan. Yang kesimpulannya hendak membolehkan yang kada boleh. Itu aja pada hakikatnya. Jadi dengan alasan-alasan yang seperti tadi tidak jauh berbeda dengan yang mengatakan kalau kada berokok garing. Dibalik, kenapa pian waktu garing tak kada berokok? Kalau kada berokok garing, berarti yang menyebabkan garing tadi itu adalah kada berokok. Tapi kenapa di waktu garing tak kada berokok? Sepatutnya kalau kada berokok garing, kalau nangke itu di waktu garing banyak-banyak berokok supaya cepat sembuh. Kada cepat mati beneran. Ada apa lagi? Pertanyaan. Ya, silakan. Pada boleh taklim. Kemudian seandainya kita merokok, tidak mengibarkan kita dulu, misalnya 1 bulan setelah bagaimana hukumnya? Sebutingannya kedosa merokok. Jesiden, kena diolok orang pulang. Jesiden gaji banyak, duit banyak, merokok sebatangannya sebulan ya. Pemalar bener pian nenek. Serba salah masyarakat kita nenek. Berokok banyak dikritik, berokok sebuting dikritik orang pulang. Ustaz Hasan dikritik orang pulang. Kalau berokok sebatang aja sebulan, orang kayak bibini. Kena ada pelan banjir kayak di kita banjir apa? Kalau penak tahu lo nih laki kayak bibini enggak? Kawin anak pian nanon. Tahu sih itu. Kenapa pian pada kalon banjir? Ikan berokok sebatangannya sebulan. Jadi masalah juga berokok sebuting dalam sebulan. Sebuting. Kita jawab dengan jawaban maharuma kasiruhu faqaliluhu kaidah faqaliluhu haram. Kalau di waktu banyak haram, di waktu sedikit pun juga dengan hukum yang sama. Fatwa yang ana sambar di sini tadi itu sudah ana komentari tadi. Syekh Hasanin Makhlub 1, Syekh Ismail Usman Zain 2, Syekh Muti'i Bokhit 3, dengan Syekh Abdul Halim Mahmud sudah, Syekh Hasanin Makhlub sudah, Syekh Shaltur sudah. Mereka yang menyebutkan pendapat-pendapat makruh tadi itu ala asas berdasarkan merokok tidak ada dampak negatifnya sesuai dengan pengamatan mereka pada waktu itu.
Jadi mereka buat taklik. Jadinya kalau kadang memudaratkan dengan kesehatan dan kadang memudaratkan dengan keuangan, maka merokok hukumnya makruh. Nah, kita kalau dalam fatwa anak kumpulkan, Anda ingin tahu, Anda sudah memperkirakan. Ustaz Hasan teh harus tahu. Anda sudah memperkirakan waktu memasukkan pendapat nang makruh tadi itu, bah dalam hati bisa jadi terhapus nang ini nih. Ini bisa jadi kalah nang ini gara-gara karena kita masukkan pendapat yang mengatakan makruh di sini. Anda sudah tahu resikonya itu sudah dalam perhitungan. Kalau orang baca muka dimanya, ya orang ini pendapatnya nih nah. Ada Haji Nurdin sampai di situ. Pokoknya makruh aja berokok. Sampai Haji sini membaca. Pas nang nini tadi itu kan tetap pakai lagi. Ambil orang kitab nang kedua nini. Tapi kita secara adil dan jujur karena masalah ini masalah hukum, akhirnya kita sambar semua pendapat yang dikomentari atau yang disebutkan oleh ulama. Jadi kalau kita teliti, anak sudah mengkaji itu, anak baca beberapa kali, memang mereka mengatakan misalnya seperti pendapat Syekh Hasanin Makhluk atau pendapat daripada Syekh Ali Tantawi yang mengatakan hatta dengan Syekh Yusuf Ad-Dijawi atau Ad-Dijwi, itu nama tempat di Mesir, beliau pun juga mengatakan, ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan haram. Jasidin faman kana yadurruhu syurbud dukhan, coba buka halaman 18. Nyaman sedikit. Faman kana yadurruhu syurbud dukhan, maka barang siapa yang tidak memudarat, yang tidak mudarat sewaktu merokok dan tidak mempengaruhi dengan kesehatannya, faman kana, barang siapa memudaratkan merokok dan mempengaruhi dengan kesehatannya, maka hukum merokok hukumnya haram. Lil ijma' ala tahrimihi. Sebab dengan kita wajib menjaga hal-hal yang kita sebutkan tadi. Halaman 19 di atas, waman la yadurruhu syurbu, ini dipakai orang ini. Aku di sini kada singgaringan lagi. Sudah kita sambat tadi itu kada singgaringan memang secara spontan ya betul, tapi berokok kada akan spontan mudaratnya. Jadi di sini yang kada memudaratkan baginya, walakin yahtaju lisamanihi, untuk keperluan sehari-hari tetap juga hukumnya haram. Tapi kalau di sana kada ada darar badani, adalah alinea kedua, ilam yakun hunaka dararun badani au mali fala wajha, kada tepat dan kada ada alasan kalau rokok dikatakan hukumnya haram. Ini sudah kada ada tumpahnya lagi. Kayak apa dikatakan kada ada kemudaratannya di segi kesehatan? Bagaimana dikatakan kada ada mudaratnya di segi keuangan? Jadi perkataan yang seperti itu kada ada maknanya lagi setelah terbukti sejumlah sekian kemudaratan akibat daripada merokok. Hati-hati, entah karena bisa-bisa kayaknya karena kitab kita ini justru membuat orang berokokan lebih banyak. Gara-gara kitab ini terbit, jarang ada nih pendapatnya makruh. Kita punya dalil, ada sebuah kitab di kalangan Haji Nurdin mengatakan merokok hukumnya makruh. Kitabnya ganang, garanya Fatawa wa Aqwalil Ulama, merokok hukumnya makruh. Bahkan ada pendapat mengatakan dengan fatwa yang pertama mengenai madu, justru kadang-kadang dikatakan bahwasanya merokok atau juga dengan seumpama madu, kalau memang itu diperlukan untuk perobatan, hukumnya bisa menjadi sunat bahkan sampai kepada tahap diwajibkan. Anda kalau coba baca aja permulaan di situ, ini juga jadi masalah. Ini bacaannya dalam kitab Turas nih. Nah, siapa di situ disebutkan halaman berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ulama kita mengambil hukum nang kayak itu aja. Yang diambil itu nang sebagian-sebagiannya. Wa khaisu khala, halaman 13 alinea di bawah setelah mas'alatun barisan keempat. Saat ketika terlepas daripada segala gangguan, fahuwa makruhun, maka hukumnya makruh. Itu juga harus disambung dengan keterangan yang disebutkan berikutnya. Terakhir, semenit. Ya. Misalkan setelah kandungan itu akan menjadi perkelahian, jadi anak-anak baik yang berkelahian ditegur alasannya. Kalau bakalan bematian kedosa ditegur. Syarat amar ma'ruf nahi anil munkar alla yu'addiya ila dararin a'zam. Syarat kita amar ma'ruf, nanti kita akan bersama kitab amar ma'ruf nahi anil munkar mungkin setelah anak kembali dari Thailand insyaallah. Syarat untuk kita amar ma'ruf, mencegah orang merokok dan lain sebagainya, itu selama kada membawa kepada kemungkaran yang lebih ganal. Kalau bakalan bertamparan, berkelahian, bersodokan gara-gara karena kita mengatakan rokok haram. Kalau sampai kepada tahap itu,
Cukup dengan kita ingkar dengan hati saja. Jadi sebelum kita menegur orang, kita akan mempertimbangkan bagaimana dengan kesan sampingannya kalau kita berbicara tentang hukum itu. Apakah nanti akan menyebabkan masyarakat kita bertamparan dan berkelahian? Kalau sampai pada tahap yang seperti itu, kita katakan untuk ulun pribadi, ulun mengatakan merokok haram. Masalah pian itu urusan pian. Mungkin setakat itu aja, sekedar itu aja. Yang kalau kadang-kala juga kita berbicara masalah haram, ya kita katakan Anda tergolong daripada golongan yang ketika fa'ilam tastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Kalau pada waktu mengucapkan yang haram itu haram sampai dibunuh orang, insyaallah dia akan mati syahid. Sebab itu dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Malam kena bawan ini yang ada kadada bagus hadir. Sebab kita akan ijazahkan, yang memiliki kada memiliki, yang penting terima ijazahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad